Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan apa yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan memiliki pengharapan. Minggu lalu saya khotbah tentang pengharapan kepada Yesus Kristus, dan minggu ini saya khotbah tentang pengharapan pada Injil yang Paulus masukkan dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 23 secara khusus. Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa pengharapanmu jangan sampai bergeser dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil yang bagaimana? Injil yang Paulus masukkan adalah Injil yang telah didengar, Injil yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan Paulus katakan, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Paulus sadar sungguh dia sebagai pelayan Injil, pemberita Injil, bukan hanya mewartakan Injil, tapi dia hidup di dalam Injil itu. Jadi Paulus bukan hanya memberitakan Injil, mewartakan Injil, tapi Paulus hidup dalam Injil itu. Sehingga ketika dia hidup dalam Injil, dia memberikan sebuah penekanan, sebagai orang Kristen, kamu jangan sampai bergeser dan mau digeser dari pengharapan Injil. Apalagi situasi sekarang ini yang membuat kita kadang-kala gentar, takut, cemas. Karena apa? Karena kita sedang dihadapkan, dihimpit dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit hari ini. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, milikilah pengharapan kepada Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tim pelayanan dan jemaat yang ada di rumah, dan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, mari kita pelajari bersama-sama mengapa kita tidak boleh digeser dari pengharapan kepada Injil. Alasan yang pertama, karena Injil adalah dasar yang teguh. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Saya ulangi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Mengapa kita tidak boleh digeser dari pengharapan kepada Injil? Karena Injil merupakan dasar yang teguh. Dasar yang teguh artinya Paulus katakan bahwa Alkitab katakan bahwa dasar yang teguh itu artinya bahwa tidak ada dasar yang lebih kuat untuk kita berdiri, untuk kita tetap ada sampai hari ini, selain pada dasarnya itu adalah Injil itu sendiri. Alkitab menjelaskan apakah Injil itu. Saya catat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Injil itu berbicara tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab-kitab suci. Jadi Injil itu berbicara tentang Yesus yang mati karena dosa, Yesus yang telah dikuburkan, dan Yesus yang telah dibangkitkan, menang atas dosa dan mengalahkan maut sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi berita Injil adalah berita tentang Yesus. Berita Injil
hakikat berita tentang Injil. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil, mari kita berbicara tentang Yesus. Mengagungkan Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Jangan sampai gereja bukan lagi memberitakan tentang Yesus, tapi gereja memberitakan tentang kehebatan manusia yang ada di dalamnya. Jangan sampai keadaan gereja, situasi gereja bergeser, bukan lagi memberitakan tentang Yesus, tapi memberitakan tentang orang-orang yang hebat di gereja, orang-orang yang berpengaruh di gereja. Siapa mereka yang memberi paling banyak di gereja? Siapa mereka memberi persembahan terbanyak di gereja? Siapa yang mereka memberikan pengorbanan terbanyak di gereja? Itu berarti kita sedang menggeser berita tentang Yesus dengan berita pengagungan, memuliakan diri kita sendiri atau kita sebagai manusia. Wajar saja kita mudah digeser, karena hari ini beritanya bukan berita tentang Yesus. Walaupun hari ini kita menyaksikan di media cetak, media elektronik, lewat internet dan lain sebagainya, berita tentang COVID-19 itu luar biasa. Hampir setiap hari kita mendengar angka kematian, angka konfirmasi, dan bukan hanya itu, angka kesembuhan juga. Tetapi jangan sampai berita tentang Yesus, kabar tentang Yesus itu digeser. Jangan sampai kita lagi tidak membaca Injil, jangan sampai kita lagi tidak merenungkan firman Tuhan, jangan sampai kita lagi tidak membaca firman Tuhan. Dan kita juga tidak melihat dan merenungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pertanyaan saya bagi kita semua yang hadir di gereja ini maupun yang ada di rumah, apakah berita tentang Yesus menjadi berita yang masih tetap menarik hari ini? Untuk kita sampaikan, untuk kita dengarkan, bahkan untuk kita ceritakan tentang Yesus kepada orang. Apakah ada banyak orang sudah tidak mau mendengarkan cerita tentang Yesus? Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Itulah hakikat pemberitaan Injil yang sebenarnya. Jadi kalau pemberitaan Injil bukan memberitakan tentang Yesus, itu bukan pemberitaan Injil. Karena fokus pemberitaan Injil hanya tentang Yesus, pengagungan Yesus. Karena Dia yang punya semuanya. Dia yang telah menebus dosa saya dan saudara. Mengapa kita harus menginjil? Alasannya dan apa sebabnya? Karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah, jadikanlah. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dengan Dia berkata, pergilah, beritakanlah, jadikanlah. Ada maksud Tuhan ketika kita beribadah seperti ini, sehingga Injil, ibadah disampaikan lewat media sosial dan lain sebagainya, supaya setiap orang mendengarkan berita tentang Injil ini. Pergilah, beritakanlah, dan jadikanlah. Biar tiga kata perintah ini kita maknai bahwa kita punya tugas untuk pergi, untuk memberitakan, dan bukan hanya memberitakan tapi menjadikan. Menjadikan setiap orang percaya yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi murid yang setia. Apa sebabnya kita harus menginjil? Karena itu adalah perintah Yesus. Yesus yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dengan berbagai metode, berbagai cara, sehingga keadaan pandemi seperti ini bukan berarti memutus mata rantai pemberitaan Injil. Injil harus terus diberitakan sampai kapanpun, karena itu adalah perintah Yesus. Yang kedua, apa sebabnya? Karena itu kehendak Tuhan. Yesus menghendaki kita memberitakan Injil. Mari bersama dengan saya membuka dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-14. Markus pasal 10 ayat yang ke-14. Kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian. Markus 10 ayat yang ke-14, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan
anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa pemberitaan Injil adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang datang kepada. Jangan menghalang-halangi mereka. Jangan menghalang-halangi orang yang ingin datang kepada Tuhan. Sekarang ini kita dibatasi, dihalangi untuk tidak dapat datang ke gereja karena kita tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Tetapi apakah ketika Bapak Ibu ada di rumah, Bapak Ibu berdoa di rumah, Bapak Ibu menyembah Tuhan di rumah, Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan di rumah, itu menjadi penghalang persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan? Tidak. Karena persekutuan dengan Tuhan harus dibangun dimanapun kita berada, mau di rumah, di persekutuan kita secara pribadi di kamar kita masing-masing. Bukan hanya dalam bentuk fisik di gereja ini. Walaupun kita terhalang hari ini, itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja kepada kita dan untuk kita semua. Karena kehendak Tuhan adalah beritakanlah Injil dan sampaikanlah berita itu. Jangan halang-halangi mereka. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita, Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan, ayat 16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita katakan di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Ulang. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Berarti Injil kekuatan Allah yang adalah sumber kebenaran. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dasar iman kita adalah Injil. Kita bertolak dari iman memimpin kepada iman setelah kita memiliki dasar iman kita yaitu Injil. Dan pada akhirnya kita berjalan dalam keadaan terus beriman karena kita punya Injil yang adalah kekuatan Allah. Lemahkah kita? Takutlah kita? Cemaslah kita? Hilangkah kekuatan kita hari ini? Katakan sama Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena dasar iman kita adalah Injil. Itu merupakan titik tolak dan sumber kebenaran. Jadi kalau Injil adalah sumber kebenaran, sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Sekarang ini Tuhan melihat apakah iman kita dan bagaimanakah iman kita. Kita terus beriman atau tidak sebagai orang benar. Berapa banyak Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, imannya sudah mulai lemah dengan situasi ini dan mulai bertanya kapan ini akan berakhir. Jemaat yang sedang isolasi mandiri di rumah, mungkinkah imanmu sedang lemah? Mungkinkah engkau mulai berhitung hari-hari yang kau akan lalui ke depan? Dan mungkin ketika engkau menghitung 14 hari lamanya, engkau harus ada dalam isolasi dan dalam keadaan yang sedang sulit dan sedang sukar. Imanmu mulai lemah, imanmu mulai goyah. Dan kau mungkin sedang bertanya di mana Tuhan dan kenapa Tuhan tidak menolong saya. Atau kau mungkin kau bertanya di dalam dirimu masing-masing, kenapa hanya saya yang mengalami ini, orang lain tidak mengalami. Dan mungkin ketika engkau sedang mengalami hal itu,
imanmu sedang lemah, dan kau sudah mulai berhitung dengan Tuhan. Kenapa hidup saya? Kenapa di dalam diri saya terus mengalami hal-hal yang demikian? Bukan orang lain. Kenapa saya dan saya? Alkitab katakan kalau engkau berpegang pada Injil, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau imanmu sedang lemah, engkau harus katakan kepada Tuhan, Tuhan makasih, aku ada di dasar yang benar. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang membuat aku berdiri kuat sampai hari ini. Walaupun di sekitarku sedang banyak orang dalam keadaan sukar dan dalam keadaan sulit. Aku tidak mau lemah. Penyakit yang aku alami hari ini, situasi yang aku alami hari ini tidak akan pernah melemahkan imanku. Karena kekuatanku hanya di dalam Yesus, kepada Yesus. Karena Yesus sumber kebenaran dan sumber kekuatan. Lemahkah kita? Putus asakah kita? Jangan sampai kita berputus asa. Dan jangan sampai kita lemah. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mengapa Injil kekuatan Allah? Karena di dalamnya nyata kebenaran, berarti kekuatan orang percaya adalah kehidupan yang benar. Allah yang kuat dan perkasa akan menyatakan, mencurahkan kekuatannya kepada orang yang hidup di dalam kebenaran. Allah yang punya kuasa akan mencurahkan kekuatannya kepada orang yang hidup dalam kebenaran. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38 bilang, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagimu, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Tuhan janji kepada Saul, kalau engkau hidup benar, engkau berdiri teguh, aku akan memberkati. Seperti aku memberkati orang tuamu Daud, begitu juga aku akan memberkati. Jadi Tuhan akan mencurahkan kuasa, kekuatannya bagi orang yang berpikir dan hidup benar. Hari ini yang setan mau kembangkan adalah kita berpikir negatif tentang situasi. Hari ini yang setan mau kembangkan adalah setiap orang yang mengalami sakit penyakit ini, ya, berpikir negatif tentang keadaan. Oh, ini aib. Oh, ini sakit karena dosa. Oh, karena saya terlalu banyak salah. Oh, karena begini. Oh, karena begini. Oh, tidak sedikit orang yang berkata karena kutukan. Bapak Ibu, kita harus berpikir benar. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita selalu mengatakan, di balik segala sesuatu masalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya kalau untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, mari kita berpikir benar. Supaya dengan kita berpikir benar, sehatlah pikiran kita, sehatlah jiwa kita, sehatlah kehidupan kita, sehatlah jasmani kita. Dan kalau kita tidak berpikir benar, bagaimana kita mau sehat? Bagaimana kita mau kuat? Kita tak punya nafsu makan, Bapak Ibu. Kita kehilangan gairah hidup. Kita kehilangan semangat karena kita tidak berpikir benar dan tidak melakukan yang benar dalam hidup ini. Bagaimana mungkin kita mau ada gairah, ada nafsu makan, ada semangat hidup, karena pikiran kita sedang dikacaukan hari ini dan kita sedang mengembangkan pikiran yang tidak benar atas kondisi hari ini. Mari kita tetap berpikir benar dan melakukan yang benar. Ketika kita melakukan hal itu, Allah curahkan kuasa-Nya kepada kita. Kembangkanlah sebuah pikiran yang benar dalam situasi yang tidak nyaman hari ini. Memang itu tidak mudah, tapi karena kita berpegang pada Injil yang adalah kekuatan Allah, kekuatan Allah itulah yang memampukan kita untuk kita tetap hidup benar dan berpikir yang benar tentang situasi hari ini. Pesan saya sebagai gembala sidang, jangan ada di antara jemaat Tuhan yang frustasi. Pesan saya bagi Bapak Ibu yang sedang isolasi mandiri di rumah, tetap kuat,
Karena Injil adalah kekuatan Allah. Engkau bangkit, engkau bangun dari tempat tidur, dan kau bilang bagi dirimu sendiri, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan aku dari sakit, menyelamatkan aku dari persoalan, menyelamatkan aku supaya aku mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang kekal. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Biar kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Kita menaikkan pujian.